Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Salwa Lobster Farm, kembali lagi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali membahas tentang bagaimana cara agar kita sukses dalam berbudidaya lobster sehingga lobster tetap sehat dan cepat besar. Salah satu yang sangat penting yang harus mendapat perhatian baik kita sebagai pembudidaya lobster adalah sumber dan kualitas air. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita fokus pada topik kualitas dan sumber air. Sumber air yang bisa digunakan untuk memelihara lobster air tawar adalah air tanah, air pump, dan air sungai. Dalam pelaksanaannya teman-teman sekalian, penggunaan air tanah sebaiknya diendapkan terlebih dahulu selama 24 jam agar kadar oksigen yang terlarut di dalam meningkat, agar proses pelarutan oksigen lebih cepat dapat digunakan aerator. Teman-teman sekalian, air tanah juga memiliki tingkat derajat keasaman yang cenderung asam, sementara air pump memiliki derajat keasaman yang relatif stabil. Namun air pump mengandung zat klorin dan kaporit yang sangat tinggi sehingga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup lobster. Untuk itu teman-teman sekalian, sebelum kita menggunakan air dari air pump harus didiamkan terlebih dahulu selama 24 jam agar kaporit dan klorinnya menguap. Sedangkan air sungai memiliki pH yang stabil serta kandungan oksigen yang berlimpah. Bila menggunakan air sungai, lokasi budidaya harus berada dekat dengan bantaran sungai. Namun kualitas air sungai juga harus diperhatikan. Jangan sampai air tersebut mengandung limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri. Teman-teman sekalian, sahabat Salwa Lobster Farm, kestabilan air ada 3 hal yang harus menjadi perhatian serius bagi kita. Yang pertama, suhu air. Suhu air harus berada, terutama kita di daerah tropis, berada pada 24 sampai 30 derajat Celcius. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam menjaga suhu air ini, kita berusaha berada pada angka 25 derajat sampai 29 derajat agar air aman. Sementara yang kedua teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan juga adalah dalam menjaga kualitas air adalah pH. pH air harus berada pada 7 sampai 9. Kualitas air lainnya yang harus menjadi perhatian baik kita di dalam berbudidaya lobster yaitu kandungan oksigen berada pada kisaran 3 sampai 5 ppm, serta karbon dioksida yaitu 30 sampai 40. Sementara amoniak harus kurang dari 1 sampai 2 ppm. Itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian agar lobster tetap sehat dan cepat besar, sehingga teman-teman sekalian kita bisa mencapai kesuksesan dalam membudidayakan lobster. Hal lain yang harus menjadi perhatian bagi kita sekalian adalah kebersihan kolam. Sebagaimana yang saya lakukan ini,
teman-teman sekalian, di dalam menjaga semua baik itu suhu, pH air, kualitas lainnya, kita harus senantiasa memperhatikan dan selalu kita mengamati keadaan kolam, keadaan air di dalam kolam. Tentu teman-teman sekalian, apabila kita senantiasa mengamati dan memperhatikan air yang ada di dalam kolam, sekaligus kita mengecek kondisi dan kualitas air di dalam kolam, kita juga harus senantiasa memperhatikan kebersihan kolam. Tentu teman-teman sekalian, kebersihan kolam sangat berpengaruh, oleh karena teman-teman sekalian bahwa jangankan lobster, kita juga manusia, apabila kondisi dan keadaan sekitar tidak bersih, maka kita akan tentu tidak merasa nyaman. Begitu halnya dengan lobster, teman-teman sekalian. Tentu kita harus senantiasa menjaga kebersihan kolam agar kandungan-kandungan yang dibutuhkan atau dalam menjaga kestabilan air tentu bisa terjaga. Teman-teman sekalian, sahabat Salwa Lobster Farm, di dalam membersihkan kolam, teman-teman sekalian, kita upayakan yang pertama, kita tidak boleh menguras, dan kita upayakan jangan mengganti keseluruhannya. Minimal kita tinggalkan sampai 25% air di dalam. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Oleh karena lobster sangat susah dan sangat sensitif di dalam adaptasi, sehingga kalau kita menguras keseluruhan airnya, tentu lobster akan mengalami stres dan sangat berpengaruh di dalam stabilitas kondisi dan kesehatan lobster. Teman-teman sekalian, di dalam berbudidaya lobster memang kita harus senantiasa selalu memperhatikan kondisi dan keadaan kolam. Oleh karena teman-teman sekalian, sebenarnya budidaya lobster sangat gampang, sangat ringan dan tidak memerlukan tenaga yang ekstra, tetapi dibutuhkan perhatian dan konsentrasi yang tinggi, perhatian dan konsistensi yang tinggi di dalam rangka menjaga kualitas air yang ada dalam kolam. Itulah teman-teman sekalian yang harus menjadi perhatian bagi kita di dalam rangka mencapai kesuksesan dalam berbudidaya lobster. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan ketekunan agar budidaya lobster kita bisa mencapai kesuksesan. Dan tentu apabila ini semua kita perhatikan secara serius, maka yakin dan percaya teman-teman sekalian, kita akan mencapai kesuksesan dalam berbudidaya lobster. Dan tentu teman-teman sekalian, lobster akan sehat dan cepat dalam pertumbuhan. Teman-teman sekalian, hal lain yang harus menjadi perhatian bagi kita harus senantiasa memperhatikan shelter. Kita harus memperhatikan shelter lobster, oleh karena lobster membutuhkan tempat perlindungan. Lobster juga membutuhkan tempat yang nyaman, dan salah satu tempat yang nyaman bagi lobster adalah kita harus berusaha membuatkan tempat perlindungan atau shelter, tempat persembunyian. Oleh karena aktivitas lobster yang sangat optimal, yang sangat tinggi pada malam hari, sehingga di siang hari lobster tidak terlalu banyak aktivitas. Nanti setelah malam hari
baru banyak beraktivitas dan sama dengan kebutuhan pakannya. Untuk memenuhi kebutuhan pakan atau kebutuhan makanan lobster lebih banyak makan di malam hari. Sehingga teman-teman sekalian, ini yang sangat penting yang harus menjadi perhatian baik kita sebagai pembudidaya lobster adalah bagaimana kita memperbaiki shelter, menyusun shelter dengan baik agar lobster mudah masuk ke dalamnya sehingga terasa nyaman, terasa aman berada di dalam kolam. Ada pengalaman yang saya ingin bagikan pada kesempatan ini, teman-teman sahabat Salwa Loswepam, bahwa ketika di awal-awal saya menggeluti budidaya lobster ini, saya tidak terlalu memperhatikan shelter ini. Bahkan saya hanya memberikan perlindungan seadanya sehingga apa yang terjadi teman-teman sekalian, lobster tidak merasa nyaman. Lobster selalu berusaha untuk keluar dari kolam. Hal yang menjadi baik juga apabila shelter ini kita betul perhatikan. Dan satu hal lagi teman-teman sekalian, bahwa kita harus mempertimbangkan jumlah shelter yang ada di dalam kolam. Apabila jumlah lobster yang ada di dalam kolam sebanyak 20, maka kita usahakan minimal shelter itu 20 atau 20 buah atau lebih. Tidak boleh kurang teman-teman sekalian. Oleh karena ketika shelternya kurang, maka mereka akan berebut tempat dan saling baku ganggu. Itulah yang harus menjadi perhatian bagi kita dalam rangka agar lobster dan budidaya lobster kita bisa berjalan dengan sukses dan lobster tetap sehat di dalam habitatnya. Teman-teman sekalian, itulah hal yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan di dalam rangka agar lobster kita tetap sehat, lobster tetap berkembang dan dalam pertumbuhannya juga cepat. Teman-teman sekalian, sahabat Salwa Loswepam, hal yang sangat penting juga yang menjadi perhatian bagi kita selain shelter, aerator. Aerator ini sangat penting bagi kita, bagi lobster teman-teman sekalian, oleh karena sekalipun kualitas air bagus, ketika oksigen, oleh karena oksigen sangat dibutuhkan juga lobster di dalam air, sehingga teman-teman sekalian, salah satu sarana pendukung yang sangat penting adalah aerator atau pompa air. Ini di kolam saya pasang pompa air dalam rangka mensuplai atau menjaga stabilitas oksigen di dalam air. Dan yang berikutnya teman-teman sekalian, volume air di dalam kolam juga tidak boleh terlalu banyak, minimal 10 sampai 20 cm. Oleh karena teman-teman sekalian, ini lobsternya yang sehat-sehat, apabila volume air di dalam kolam sangat besar atau terlalu banyak, maka dikhawatirkan oksigen di dalam air tidak mencukupi untuk kebutuhan lobster. Teman-teman sekalian, kita melihat lobster-lobster yang sehat oleh karena saya terus memperhatikan dan menjaga kualitas air di dalam kolam. Dan teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua mencapai kesuksesan di dalam berbudidaya lobster. Jangan lupa like,
komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Teman-teman sekalian, sahabat Los Verpam, demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.